Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang bilangan ya. Jadi bilangan ini biasanya adalah konsep yang sangat penting untuk kita pahami eh, sebagai dasar dari kalkulus. Walaupun ini sebenarnya belum masuk ke kalkulus, tapi ini adalah konsep yang sangat penting untuk kita pahami sebelum kita pelajari kalkulus. Jadi materi ini termasuk materi persiapan kalkulus. Oke, sekarang kita akan mendiskusikan yang pertama itu bilangan asli. Karena bilangan asli bisa dibilang sebagai bilangan yang paling sederhana di antara semuanya gitu ya. Kenapa? Karena bilangan asli itu bilangan yang dapat kita hitung. Misalkan hitung benda-benda gitu ya, kayak hitung buku, menghitung uang, apa aja itu ya. Jadi bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3 gitu ya. Jadi bilangan yang kalau dalam bahasa Inggris exist in nature atau yang bisa ditemukan uh, secara fisik atau yang sangat mendasar gitu ya. Karena kan kalau kita lihat dia lebih tidak abstrak gitu ya. Kita bisa menghitung, kita bisa melihat bendanya gitu. Jadi natural numbers kalau dalam bahasa Inggris sebenarnya bilangan asli di banyak buku ya, kebanyakan buku itu mulai dari 1. Atau di sekolah mungkin kita pernah belajar bilangan asli itu dari 1. Tapi kalau kita pelajari misalkan matematika murni yang sudah mungkin levelnya lebih advance lagi, itu 0 itu termasuk ya. Jadi bisa aja 0 termasuk dalam natural numbers atau bilangan asli. Gitu. Tapi tergantung sebenarnya. Jadi 0 ini sebenarnya tergantung. Bisa aja dia masuk, bisa aja enggak gitu. Tergantung bukunya, tergantung konteksnya atau papernya juga ya. Oke, kemudian bilangan bulat. Bilangan bulat ini mirip sebenarnya sama bilangan asli ya, integers. Cuman dia lebih luas aja. Dia mencakup 0 juga, dia mencakup 0 ke kanan gitu ya. Kalau misalnya kita lihat garis bilangan 0 ke kanan, 0, 1, 2, 3. Tapi dia juga mencakup ke kirinya. Jadi min 1, min 2. Sorry. Ini saya gambarnya, saya tulisnya agak ke kanan dikit ya karena sorry. Oke, dari sini ya. Dari 0 dulu ke kanan 1, 2, 3 dan seterusnya terus ke kiri. Min 1, min 2, min 3 dan seterusnya gitu sampai tak hingga gitu ya, sampai minus tak hingga, min tak hingga, dan positif tak hingga seperti itu. Itu bilangan bulat ya, atau integers. Tapi dia bulat, jadi tidak mencakup desimal seperti itu. Tapi kalau misalkan dalam fisika gitu ya, kita kan butuh mengukur panjang, misalkan ya panjang apa aja ya, panjang buku, panjang benda gitu ya, benda fisik. Ataupun kita mau mengukur berat badan kita mau mengukur voltase, bilangan bulat aja itu nggak cukup. Maka kita perlu suatu himpunan bilangan yang ketelitiannya atau precisionnya itu lebih bagus lagi. Nah, makanya kita memerlukan bilangan rasional atau rational numbers. Namanya rasional ya, ada tulisan rasio. Rasio itu hasil bagi. Nah, misalkan contoh bilangan rasional itu setengah, 3/4. Pokoknya bilangan-bilangan yang bisa kita tulis dalam hasil bagi seperti ini ya. Jadi, dalam bentuk hasil bagi, misalkan 18 dibagi min 2, ini sebenarnya sama aja kayak min 9. Ya,
Tapi karena kita ingin menulisnya dalam bentuk hasil bagi, jadi kita bisa tuliskan dengan dalam bentuk ini, gitu. Jadi misalkan 5 pun, 5 itu kan sama aja 5/1 ya. Jadi itu juga termasuk bilangan rasional, gitu ya. Yang negatif juga. Jadi bilangan rasional itu secara definisi itu dalam bentuk M per N, ya, di mana M dan N adalah elemen. Elemen itu artinya dia adalah bagian ya, bagian dari bilangan bulat atau integers yang biasa ditulisnya tambah simbolnya Z ya, integers. Seperti itu Z. Kemudian N ini nggak boleh 0. Kenapa? Karena pembagian, kalau bawahnya 0, pembagian dengan 0 itu tidak pernah dibolehkan ya. Tidak boleh, tidak terdefinisikan. Oke, seperti itu. Kemudian nanti kita akan balik lagi ke bilangan rasional. Selanjutnya kita diskusikan dulu ini bilangan irasional atau irrational numbers. Nah, karena bilangan irasional ini sebenarnya sudah ditemukan dari zaman Yunani kuno. Kenapa? Karena sebenarnya pada zaman itu ditemukan bahwa sebuah segitiga siku-siku seperti ini, yang sama kaki ya, ini siku-siku, maaf. Terus ini panjang sisi siku-sikunya 1, ya ini 1, ini 1. Kemudian orang Yunani kuno itu menemukan bahwa sisi miringnya di sini, hipotenusnya itu panjangnya akar 2. Seperti itu. Tapi akar 2 ini tidak bisa dituliskan sebagai hasil bagi dari dua bilangan bulat seperti definisi kita untuk bilangan rasional. Jadi akar 2 itu adalah bilangan irasional ya. Jadi akar 2, akar 3, kemudian misalkan akar pangkat 3 dari 7, pi, E juga ya, ada bilangan E yang 2,71 sekian. Dan masih banyak lagi bilangan irasional. Begitu. Ya, jadi nggak semua panjang itu bisa diukur dengan himpunan bilangan rasional. Karena kadang panjang pun bisa aja irasional gitu ya. Nah, bilangan real itu apa? Bilangan real itu adalah bilangan, himpunan bilangan yang paling sering atau mungkin yang selalu ya dipakai di kalkulus. Jadi kalkulus itu hanya mencakup bilangan real. Kalau bilangan kompleks itu adalah sistem bilangan yang lebih luas lagi dari bilangan real. Oke, kalau misalkan kita, jadi bilangan real itu kita bisa visualisasikannya sebagai garis real atau garis bilangan. Misalkan kita dari 0, kemudian ini ada 1, 2, dan seterusnya, min 1, min 2. Jadi, semua bilangan di garis ini itu bilangan real. Jadi, bilangan yang ada di sini, bilangan, bukan hanya bilangan-bilangan ini ya, karena bilangan-bilangan ini termasuk bilangan bulat atau integers. Tetapi bilangan-bilangan di sini juga, di sini, di sini. Jadi bisa dibilang kontinu ya. Di sini, di sini, di mana aja, dimanapun, yang penting di garis bilangan ini itu bilangan real. Jadi bilangan real mencakup bilangan irasional, bilangan bulat, dan juga bilangan asli. Semuanya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bisa bikin tabel, oke, kalau kita bisa membuatkan sebuah tabel, maaf tadi videonya sempat terputus ya. Jadi kalau kita bisa membuat
bukan tabel ya, lebih kayak diagram seperti ini. Jadi yang paling kecil itu adalah himpunan bilangan asli. Kemudian yang kedua yang mencakup bilangan asli itu adalah bilangan bulat, integers. Kemudian yang lebih besar lagi yang mencakup integers dan juga bilangan bulat dan juga bilangan asli itu adalah bilangan rasional, ya. Kemudian yang lebih besar lagi yaitu bilangan real, himpunan bilangan real yang mencakup bilangan rasional, bulat, bilangan asli, dan juga bilangan irasional. Seperti itu. Biasanya bilangan irasional itu mungkin bisa mungkin lambangnya itu I ya, kalau saya cari di internet. Tapi sebenarnya agak jarang sih, saya agak jarang melihat simbolnya juga. Tapi ya, kalau saya cari di internet itu lambangnya I. Seperti itu. Oke, jadi untuk pengenalan materi persiapan kalkulus bilangan videonya sampai di sini dulu ya. Pada video selanjutnya kita akan masuk ke materi desimal berulang dan tidak berulang. Dan kaitannya dengan bilangan rasional dan juga bilangan irasional. Terima kasih. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam pembelajaran kalkulusnya.